Selamat pagi anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 2. Selamat beraktivitas bersama dengan kami di SMA Negeri 1 Pekalongan dengan penuh semangat, dengan penuh harap dan juga mengikuti setiap kegiatan dengan tanggung jawab. Anak-anakku sekalian, hari ini hari Kamis, tentunya kalian menunggu Kamis inspirasi yang akan menjadi referensi kalian dalam mengambil hikmah, menjadi penyemangat dan inspirasi untuk ke depan kalian melangkah menentukan hal-hal hebat yang akan kalian lakukan. Bagi yang masih berada di luar kelas, yang masih di koridor, masih di lapangan, kami persilakan untuk masuk ke kelas masing-masing. Siapkan buku catatan literasi kalian, duduk di kelas supaya mengikuti kegiatan dengan hikmat. Sekali lagi yang masih di koridor kelas, silakan masuk ke kelas masing-masing. Hentikan sejenak aktivitas kalian 15 menit saja untuk bisa mengikuti kegiatan inspirasi Kamis hari ini atau kegiatan literasi di 15 menit awal sebelum kalian KBM. Hari ini inspirasi Kamis telah hadir bersama dengan kita. Ada Chelsea Christopher dari kelas 12 Kartini 3. Teman kalian dan juga kakak kalian akan berbagi inspirasi, berbagai hal yang telah dia lalui baik di dalam organisasi maupun event-event kompetisi yang pernah diikuti, bahkan ceritanya hingga sampai ke Malaysia, Thailand dan Singapura. Mari kita dengar inspirasinya, semoga menjadi semangat kalian untuk berproses dan menghebat. Terima kasih nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemukan sejumlah uang di masjid, sekitar masjid kemarin sore. Mohon maaf, sedikit tambahan, ada pengumuman telah ditemukan sejumlah uang di dekat area masjid. Sekali lagi telah ditemukan sejumlah uang di dekat area masjid kemarin sore. Bagi yang kehilangan bisa menemui Bu Erna. Terima kasih. Ini tak matiin. Nyalain ke atas. Nanti bisa kau izin foto enggak? Tes. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Chelsea Christopher Antoni Purnomo dari kelas 12 Kartini 3. Sebenarnya agak kaget sih tiba-tiba diundang Bu Syaiko untuk mengisi kegiatan inspirasi Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Karena beliau tuh udah ngundang dari dulu, dari kelas 10 kalau nggak salah, tapi baru kesampaian. Tapi semoga sedikit sharing dari saya bisa menginspirasi kita semuanya. Dulu waktu pertama kali masuk Semansa, saya cukup kaget melihat rekan-rekan yang lain yang ambisius, aktif, berprestasi, intinya keren-keren banget. Jadi saya tuh FOMO buat ikutan kejar prestasi dan organisasi juga. Awalnya bingung mulai dari mana, tapi lama-lama saya juga terbawa arus. Mulai dari pendaftaran organisasi dan ekskul, saya join lumayan banyak tuh, sampai akhirnya bingung juga mau fokus kemana. Tapi dengan berdoa dan seiring berjalannya waktu, akhirnya mulai sadar, oh saya cocoknya di sini nih. Akhirnya saya bulatin tekad dan langsung ambil tindakan. Saya latihan di BED Bahasa Inggris intensif bareng Mem Uci, coach, kakak-kakak, dan puji Tuhan dapat tim yang satu visi juga, ada Olive sama Dira. Jadi lebih enak juga majunya. Singkat cerita, kami mulai daftar lomba debat bahasa Inggris online dan gagal. Tapi di situ justru kami merasa kami butuh latihan lebih dan pengalaman ini kami jadikan sebagai trial and error dan evaluasi untuk kedepannya. Kebayang gak sih waktu itu betapa seringnya lagu evaluasi dari Hindia keputar? Kalau nggak salah saya menang pertama kali itu juara 2 lomba debat bahasa Inggris nasional dari Universitas Riau dengan format BP yang justru merupakan format mahasiswa. Nah dari situ saya semakin semangat dan yakin bahwa oh mungkin memang passion saya di sini. Akhirnya saya lebih fokus lagi dan cari lomba terus karena pengen dapetin juara 1. Puji Tuhan kesampaian waktu itu dapat juara 1 di SEO, Necesa, dan lain sebagainya. Banyak sih menangnya, tapi banyak juga kalahnya. Hingga gongnya kemarin pada waktu itu mendapat kesempatan untuk mewakili tim Jawa Tengah di NSDC Nasional 2024
yang pelaksananya selama seminggu di Jakarta. Dari situ saya kayak ditampar kenyataan bahwa memang ada society gap, di mana ada provinsi yang bagus banget dan ada provinsi yang istilahnya kurang diperhatikan. Tapi pengalaman NSDC ini benar-benar bikin saya ngerasa bahwa lomba tuh nggak melulu cari prestasi, tapi juga networking. Saya ketemu orang-orang hebat banget, mulai dari karantina 2 minggu dan latihan intensif di Pradita Dirgantara, ketemu judges-judges yang selama ini saya cuma lihat di laptop aja, ketemu peserta NSDC yang keren-keren dan inspiratif banget, dan saya dapat banyak banget insight dari mereka. Dan ternyata memang seasik itu bisa tukar cerita sama mereka. Nggak hanya debat, saya juga nyicip speech dikit-dikit. Waktu Jambore Kota Pekalongan tahun 2023 saya dapat juara 1, dan waktu di Nasional UPS Tegal dapat juara 2. Ya lumayan lah ya, tapi itu belum cukup. Karena beberapa hari yang lalu saya juga mewakili Kota Pekalongan dan KIC juga mewakili Batang ke Banjarnegara, dan ternyata juga belum rezeki. Tapi balik lagi, networking itu sengaruh itu guys. Jadi kenal dan paham pemikiran orang-orang dinas, kenalan sama mahasiswa semesteran awal, gimana mereka survive ngerjain tugas-tugasnya, gimana mereka semangat di organisasi, dan gimana sih situasi pertemanan pada waktu perkuliahan. Itu benar-benar bikin saya tuh ngerasa bahwa ini suatu berkat dari Tuhan yang bisa bikin saya bisa sampai di titik ini gitu. Salah satu pengalaman terbaik saya di Semansa juga ikut beasiswa Youth Innovation Forum 3 countries to Singapore, Malaysia, and Thailand tahun 2023. Awalnya sih ragu banget buat daftar, karena saya ngelihat, wah fully fundednya cuma 3 anak dari seluruh Indonesia. Bayangin aja kalian harus saingan sama anak-anak internasional yang otaknya encer, yang makanan sehari-harinya soal olimpiade. Tapi dengan kesadaran penuh saya daftar, dan beberapa kali juga konsultasi ke Mem Uci dan Kak Devi Dahlia buat nyiapin seleksinya. Seleksinya tuh ada tes wawasan kebangsaan, tes pengetahuan umum, tes SDGs, dan interview. Sempet ragu sih, tapi lama-kelamaan malah enjoy belajarnya. Karena saya sadar bahwa ilmu tuh nggak ada yang sia-sia. Akhirnya saya belajar tuh dari website, video, latihan-latihan soal, dan mock-up interview. Saya siapin, kira-kira pertanyaan apa aja ya yang bakal ditanyain, dan saya juga udah siapin jawabannya. Tapi ya puji Tuhan lolos fully funded bareng sama 2 orang lainnya dari Tangerang Selatan. Sayangnya salah satunya harus mengundurkan diri karena tabrakan sama lomba. Jujur agak takut sih karena harus ke luar negeri sendirian selama seminggu bareng orang yang gak pernah kalian kenal sama sekali sebelumnya. Tapi it was amazing. Saya mulai bangun chemistry dulu awalnya secara online sama teman saya dari Tangsel ini, supaya nanti waktu ketemu kita udah saling kenal dan gak canggung-canggung banget. Ternyata waktu berangkat kita gak cuma berdua, tapi ada peserta-peserta lain yang termasuk partial funded atau self funded, yang mereka bela-belain bayar buat ikut program ini. Tapi memang worth it banget sih sama pengalamannya, gak stressful sama sekali. Jatuhnya malah kayak kalian ikut trip seminggu ke 3 negara, tapi all free. Misalnya kalian ke Sunway University di Malaysia, ke Nanyang Technological University Singapura, kalian ikut seminar SDGs internasional, bahkan ngobrol langsung sama founder of United Nations atau PBB di Asia. Saya merasa kayak dunia tuh luas banget ya, dan jadi pengen explore lebih lagi. Untungnya ya destinasinya juga nggak yang melulu akademik banget. Di sana kita juga ke Batu Caves, ke Pasar ASEAN, Marina Beach, nyobain makanan Thailand di Hat Yai, nyobain Thai tea sungguhan, dan ke Petronas dan lain sebagainya. Bersyukur sih dan puas banget juga sama hasil belajar selama ini. Dan jangan kalian pikir bahwa pengalaman ginian tuh cuma buat orang-orang yang pinter akademik aja ya. Karena yang penting kalian input prestasi kalian, sertifikat kalian, dan kalian tunjukin value kalian sebagai orang yang aktif dan kontributif. Dengan ikut organisasi misalnya baik di sekolah maupun nasional. Bahkan bisa juga kalian ikut volunteer ke beberapa daerah kayak ke Bali, Karimun Jawa, dan lainnya. Karena kebanyakan lembaga beasiswa tuh
Nggak akan milih anak yang pinter aja tanpa soft skills, termasuk leadership dan social skills itu. Mereka tuh mau dapetin anak yang sekiranya bisa bernetworking dan bermanfaat bagi orang lain. Perlahan mulai ngerasa organisasi memang sepenting itu. Gimana kita ngehandle masalah, bikin event, cari sponsor, buat proposal, LPJ, bahkan nyiapin acara sampai tengah malam. Pasti awalnya bingung harus ngapain. Kok joblist kayaknya nggak selesai-selesai ya? Belum selesai satu acara juga udah numpuk acara selanjutnya. Pasti capek banget. Dan kebetulan saya dan Rani juga jadi ketua acara KFU 2024, dan itu pengalaman yang berharga banget. Kita bisa ngehadirin kakak alumni Semansa yang udah di perguruan tinggi, negeri, swasta, dan kedinasan. Terus juga ada talk show, ada konsultasi pribadi, dapetin tips-tips beasiswa, dan lainnya. Sebenarnya sayangnya kami nggak bisa nikmatin acara karena lagi jadi panitia. Tapi nggak apa-apa, karena udah ada waktunya sendiri. Sekarang kita udah kelas 12, waktunya nikmatin acara-acara di Semansa, dan orientasinya juga udah berubah nih, buat ngejar perguruan tinggi yang kita impikan. Vibes-nya sekarang beda banget loh anak kelas 12. Kalau jam kos sekarang pada ngerjain soal, ke perpus, belajar UTBK, dan lain sebagainya. Pesan saya buat teman-teman semuanya, coba kelilingin diri kalian dengan orang-orang yang positif, yang sekiranya bisa membuat kalian untuk FOMO menjadi lebih baik lagi, entah dalam hal prestasi akademik, non-akademik, atau sekedar mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk dan mengubah gaya hidup kalian. Mulai perhatiin juga konsumsi digital kalian. Misalnya kalian bisa follow info-info lomba, info beasiswa, follow orang yang inspiratif, nontonin videonya supaya kalian ikut termotivasi, dan yang paling penting, berani daftar. Jangan scroll-scroll doang tapi nggak berani daftar ya. Intinya kalian lakuin yang terbaik dulu dan pikir hasilnya belakangan. Semoga cerita saya nggak cuma masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri ya. Semangat semuanya, terima kasih.